Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi yang berjudul Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam Al-Quran, Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam As-Sunnah, dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Sebelum ke materi, perkenalkan nama anggota kelompok 11. Yang pertama, Siti Nur Aisyah, NPM 215035, Ulfa Debianti Habibah, NPM 215038, Dinda Keisha Alia, NPM 215039, Aulia Hiska Agustina 215044, dan Vika Fitra Desnarita 215046. Siapkah kalian mendengarkan dan menerima materi yang akan disampaikan oleh kelompok 11? Ya, sebelumnya, apa aja sih materi yang akan dibahas oleh kelompok 11? Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan secara umum. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teknologi dalam Al-Quran. Dan yang keempat, iptek dalam As-Sunnah. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Pengertian iptek. Apa sih iptek itu? Iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya kata iptek digunakan untuk merujuk atau menyambut suatu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tujuan iptek. Iptek itu sendiri mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat-manfaat yang positif terhadap kehidupan manusia. Karena di zaman perkembangan ini adanya globalisasi menuntut perubahan atau perkembangan zaman. Dengan adanya perubahan-perubahan ini muncullah inovasi-inovasi yang terbaru. Dengan adanya iptek, maka untuk memudahkan kehidupan kita dapat terbantu dengan teknologi-teknologi yang ada. Jadi, iptek itu sangat memberikan pengaruh dan manfaat yang positif dalam kehidupan manusia sekarang ini dengan adanya globalisasi. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari kata ilmu, sains, dan ilmu pengetahuan. Dari bahasa Inggris, science yang berarti ilmu, dan dalam bahasa Arab yaitu ilmi yang berarti ilmu. Lalu, apa sih ilmu pengetahuan itu sendiri? Ilmu pengetahuan merupakan usaha-usaha yang secara sadar dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai sisi kenyataan dalam alam manusia itu sendiri. Perkembangan iptek dalam Islam. Iptek dalam Islam berkembang dimulai dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yathrib atau yang saat ini lebih sering digambarkan sebagai kota Madinah. Lalu di kota Mekah sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Darul Al-Arqam sebagai tempat majelis ilmu untuk mengajarkan Islam dan ketauhidan sebagai landasan dasar manusia untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran yang dianjurkan atau sesuai ajaran yang ada dituliskan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu ada bab dakwah Rasulullah kepada perorangan
dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengajarkan dasar-dasar Islam kepada Utsman bin Affan, Talibah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh lainnya yang melahirkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Selanjutnya ada majelis lanjutan yang terbentuk atau majelis taklim. Rasulullah menjadi solusi dari berbagai permasalahan. Contohnya mulai dari permasalahan peribadatan, permasalahan sosial, permasalahan budaya, permasalahan ekonomi, dan teknologi yang bersumber langsung dengan isi Al-Quran. Di sisi lain, dalam perkembangan ilmu pengetahuan arsitektur, Rasulullah juga membangun Masjid Quba di Madinah. Selanjutnya, iptek dalam Islam. Perspektif Islam tentang iptek, Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Pandangan Islam terkait iptek, Islam merupakan satu kesatuan dengan cabang pengetahuan lainnya. Mereka beragama Islam dan menjalankan penelitian saintifik, namun hanya dalam pikiran mereka, bahkan menganggap sains adalah netral dan bebas nilai, alias terpisah dari norma-norma agama. Iptek dalam Islam. Pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Agama Islam tidak pernah melarang perkembangan teknologi karena teknologi sangat penting untuk mempermudah kehidupan manusia. Posisi iptek dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, diperoleh melalui indera akal dan hati. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga keterkaitan dengan permasalahan ukhrawi. Iptek dalam Al-Quran. Pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dasar-dasar pokoknya dengan cara menganalisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkholwat di Gua Hira. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Iptek dalam Al-Quran. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, berbeda dalam pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya itu untuk kepentingan material. Sedangkan ilmu Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek itu untuk menjadikan suatu sarana dalam ibadah. Yang berikutnya ada iptek dalam As-Sunnah. Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah tentang iptek ilmu dalam Islam merupakan hal-hal yang bisa membuat manusia menyadari akan keesaan Allah sebagai Sang Pencipta. As-Sunnah selain berfungsi sebagai sumber tasyri, ia juga merupakan sumber konsepsional dalam bidang iptek dan peradaban yang telah teruji, dan terimplementasikan dalam tataran historis kultur pada masanya. Yang berikutnya ada iptek di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah sebagai syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Sebagaimana tokoh-tokohnya sebagai berikut. Yang pertama ada Ibnu Al-Haytham, menjadi salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di dunia teknologi. Ilmuwan ini menciptakan teknologi optik
yang saat digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuan beliau menginspirasi Roger Bacon dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Yang kedua ada Abbas bin Firnas. Ilmuwan muslim merupakan orang pertama di dunia yang membuat konstruksi alat yang bisa terbang pada abad ke-9. Beliau menciptakan sebuah alat terbang bersayap menyerupai burung dan berhasil menerbangkannya di Cordoba, Spanyol. Iptek di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Yang ketiga, Al-Badani. Ilmuwan muslim merupakan seorang astronot yang menemukan hitungan dalam 1 tahun terdapat 365 hari, 5 jam 46 menit dan 21 detik. Yang keempat, Anasah Ansari merupakan seorang insinyur asal Iran, Amerika. Ia menjabat sebagai CEO, founder dan CEO Telecom Technologies. Yang kelima, Al-Khawarizmi, seorang ahli di bidang matematika, astronomi, dan geografi dari Iran. Penemuan yang terkenal dan masih digunakan saat ini adalah aljabar. Kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada 2. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Demikianlah materi yang disampaikan oleh kelompok 11. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.